wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan sama-sama manfaat. Al-Fatihah juga kita hadiahkan pada kedua orang tua kita dan juga seluruh atau semua guru-guru kita. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniya wa ada kulliyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Sampai apa materi kita? Materinya sampai apa? Ada punya catatan? Dua hamzah dalam dua kalimat. Dua hamzah dalam dua kalimat. Ya. Yang dua hamzah dalam satu kalimat sudah semua kan? Halo? Ya, ini ya. Hamzah dalam dua kata atau dua kalimat. Dua hamzah dalam dua kata di dalam Al-Quran secara garis besarnya dijumpai dalam dua macam, yaitu ada kalanya dua harokat hamzah sama-sama berbaris fathah, kasroh atau dhammah. Dan ada kalanya dua hamzah tersebut harokatnya berbeda. Penjelasannya seperti berikut. Qaulun wal bazi. Qaulun wal bazi. Kalau hamzanya dua-dua fathah, maka dia membaca dengan isqatul hamzatil ula ma'al qasri wat tawassut. Menggugurkan. Ya, ini istilah yang digunakan untuk qiraat, menggugurkan hamzah pertama. Lalu setelah hamzahnya digugurkan, tolong diperhatikan ya, supaya nanti enggak ulang-ulang, karena dari pengalaman UTS kemarin, itu berarti banyak yang enggak memperhatikan kelihatannya. Karena sebenarnya qiraat itu kalau Anda fokus ketika kita kuliah, itu gampang saja. Karena dia nggak akan berubah. Apa yang dibacakan ya itu. Gitu. Jadi kalau Anda waktu kuliah ini serius, fokus, gitu. Ini nanti saya cek ya, yang nggak aktif videonya itu saya akan cek. Jangan sampai yang join hanya medianya saja, hanya HP-nya atau laptopnya saja, tapi orangnya nggak ada. Nah, ini sebisa mungkin tolong Kosma dicek yang nggak aktif videonya itu ada orangnya apa enggak. Nah, karena kalau dari pengalaman UTS kemarin, ini kan kelas ini termasuk yang banyak belum ujian. Banyak ya, masih banyak. Kelas D itu masih banyak yang belum, tapi nggak apa-apa, saya kasih kesempatan waktu hari ini. Ya, hari ininya mungkin nanti di jam berapa gitu Pak, kita lihat, atau kalau nggak mungkin besok. Karena hari ini saya harus ke Tasghih, ada ngoreksi mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan. Ya, jadi kalau Anda fokus ketika saya menjelaskan, itu sebenarnya qiraat itu mudah saja. Dihafal nama imamnya, dihafal kaidahnya, dan waktu kuliah tidak berbagi. Itu kalau nggak salah saya sudah sampaikan di awal. Tolong jangan menduakan ketika kuliah. Bukan saya yang nggak mau diduakan, qiraatnya jangan diduakan. Dan tidak diduakan hanya ketika perkuliahan saja sebenarnya. Jadi kita itu mesti berusaha total dalam segala hal. Waktunya kuliah qiraat, fokus qiraat. Waktunya tahfidz, fokus tahfidz. Nah gitu. Jadi jangan mencampur aduk. Jangan campur. Nanti waktunya qiraat mikir presentasi makalah apa gitu. Itu namanya nggak setia itu Anda, mendua. Ya. Bagaimanapun juga mendua itu tetap nggak nyaman. Itu sebabnya poligami itu dalam Islam prinsipnya, pernikahan itu dalam Islam prinsipnya adalah fawahidatan. Ya, fawahidatan. Karena kalau sudah mendua itu ada saja masalahnya.
Ya, walaupun itu boleh dalam Islam, bukan berarti nggak boleh. Itu boleh, tapi secara prinsip tetap wahidatan. Ya, jadi fokus itu enak. Ya, di total itu sebuah kejujuran, sebuah totalitas itu nyaman. Kitanya itu tenang. Jadi kalau berbagi-bagi itu menjadi nggak tenang. Seolah-olah ke sini pikirannya, wajahnya ke sini, tapi hatinya ke yang lain. Itu bikin hidup nggak tenang. Ya, makanya nanti Anda kalau melakukan segala sesuatu, termasuk juga ketika hendak memilih pasangan, itu pastikan satu yang oke gitu. Kalau satu itu enggak, baru ganti yang lain. Jangan double-double. Ya, kalau dua-duanya fathah hamzanya itu, maka digugurkan hamzah yang pertama, dan setelah hamzah pertama digugurkan, sya-nya, sya, ini kan sya'a, perhatikan di kursor yang saya tunjuk. Sya'a itu aslinya mat muttasil. Ya, mat muttasil. Kalau mat muttasil berarti Anda harus ingat kaidah mat muttasil, warsh wa hamzah bitul, al-bakun bitawasud. Warsh wa hamzah bitul, al-bakun bitawasud. Nah, di sini kolon wal bazi berarti masuknya ke yang bakun, sehingga dia aslinya membaca tawasud. Aslinya sya'a ketika hamzanya belum diiskot. Begitu hamzah pertama diiskot, Anda perhatikan kalau hamzah ini yang digugurkan, maka bacaannya menjadi sya'an syarah, sya'an syarah. Meskipun bunyinya sama sya'an syarah, tapi berbeda. Kalau yang diiskot hamzah pertama, maka matnya ini menjadi munfasil. Paham ya? Karena ansyaro ini hamzah yang kedua ini milik kalimat yang kedua. Itu berbeda kalau yang digugurkan hamzah kedua. Kalau yang digugurkan hamzah kedua, berarti hamzah ini milik kalimat pertama. Punya kalimat atau kata yang kata sya'a. Ini kan sya'a ini satu kalimat, ansyarah satu kalimat sendiri. Ya. Sehingga kalau digabung begini, itu ada mat muttasil. Tapi kalau sudah digugurkan, matnya menjadi munfasil. Paham ya? Yang nggak paham tanyakan. Oke. Nah, ini ketiga-tiganya sama kasusnya. Kasusnya sama, ya. Jadi bagaimana yang dimaksudkan dengan ma'al qasr wa tawassut? Setelah hamzah pertama diiskot, bacanya menjadi 2 harokat atau 4 harokat. Sya'an syarah. Yang kedua, sya'an syarah. Hamzahnya satu saja. Ya. Lalu ja'amruna. Ja'amruna. Tolong diperhatikan ya. Ini nanti saya minta baca satu persatu. Ja'ahadakum. Jadi ja'ahadakum. Hamzah yang pertama gugur. Ja'ahadakum. Oke ya. Sampai situ paham? Ada yang bertanya? Ini saya sebenarnya menggunakan cara yang sudah sangat lambat ya menurut saya ya. Makanya ini kan masih pertemuan berapa gitu, tapi enggak masalah. Yang penting Anda paham. Karena kalau saya cepat-cepat, terus Anda nggak paham juga nggak banyak artinya buat saya. Ya. Nah, kuncinya tadi itu saja. Qiraat itu sebenarnya gampang saja, karena dia bukan ilmu yang berkembang. Dia ya begini-begini saja. Jadi kalau saya bisa, saya tahu, saya hafal, itu bukan karena saya lebih pintar dari Anda, bukan. Karena saya lebih dulu tahu dari Anda. Itu saja. Ya. Kalau Anda serius dari apa yang kita pelajari, dari tahapan-tahapan yang Anda seriusi, Anda hafalkan kaidahnya, Anda hafalkan nazamnya, itu Anda bisa lebih pintar dari saya. Ya, jadi kalau saya sekarang hafal, saya bisa, itu bukan karena saya pintar, tapi karena saya lebih dulu tahu dari Anda. Itu aja. Lalu kalau maksuratannya di fathah tadi nggak ada masalah ya, saya rasa simpel sederhana. Sya'an syarah, sya'an syarah, ja'amruna, ja'amruna, ja'ahadakum. Lalu tawasudnya ja'ahadakum. Tuh. Kalau maksurata ini atau madmumata ini, contohnya minas samai'in.
haulai in kuntum. Sementara ikutin yang dicontoh saja ya, saya tidak mengambil contoh lain. Aulia ulaik. Ingat, ini ulaik. Karena ini banyak yang bacanya panjang. Ya, yang tahfidz juga ada yang begitu. Karena saya kan instruktur tahfidz juga, jadi saya nguji tahfidz. Seperti ini, itu ulaika, itu tidak ada u dibaca panjang. Jadi kenapa kok tak pakai ditulis wawu Bu di situ? Makanya wawunya itu tidak dikasih tanda sukun. Ya, jadi wawu di situ itu hanya untuk menunjukkan bahwa hamzah yang sebelumnya itu dibaca dengan dhammah. Ya, bahwa alif yang sebelum atau hamzah sebelumnya itu dibaca dengan harokat dhammah. Jadi u-nya itu tidak panjang. Oke, yang maksurata ini kita lihat bacaannya. Tasilul hamzatil ula. Jangan sampai salah ya. Ini kemarin praktek tasilnya itu banyak banget yang salah. Jadi yang ujian UTS, begitu saya minta Ibnu Katsir, lalu dia tidak tasil hamzah kedua, itu langsung saya berhentikan. Ya, karena UTS itu masuk ayat ke-6 surah Al-Baqarah itu utamanya adalah bagaimana Anda bisa membedakan antara bacaan kolun yang tashilul hamzatis tsaniyah ma'al idgham dengan Warsh dan Ibnu Katsir yang tashil tapi tidak idgham. Dan juga bisa membedakan dengan cepat mana yang silah ma'al qasr, ma'at tawasud, ma'at tul. Mana mim jamak yang dibaca silah dan mana yang tidak oleh Warsh. Ya, itu VN saya sudah berapa kali saya kirimkan, tapi ternyata masih banyak. Barusan yang ujian juga masih ada yang belum bisa membedakan Ibnu Katsir. Artinya apa? Kalau Anda tidak bisa spontan membedakan, berarti belum paham. Hanya mengikuti. Gitu. Padahal yang kita mau tuh Anda paham. Makanya saya berkali-kali kasih kesempatan yang belum difahami, tanyakan. Ya, nggak usah ragu. Tanya. Tasirul hamzatil ula. Jadi yang ditasil hamzah pertama, bukan hamzah kedua. Kalau kemarin di dua hamzah dalam satu kalimat, yang ditasil itu hamzah kedua. An, gitu kan? An, atau atau Nah, ini sekarang yang ditasil itu hamzah kedua. Minas samai ing. Ya. Kasroh itu waktu itu saya sudah sampaikan, tasilnya kasroh itu antara hamzah dan ya. Kalau saya baca tahqiq, minas samai ing. Kalau saya ganti dengan ya, minas samai ing. Kalau tasil, minas samai ing. Beda ya? Itu ya. Itu berarti ya. Kalau ing, itu tasil. Minas samai in haulai ing kuntum. Oke. Aulia ulaik. Kalau saya baca tahqiq, perhatikan perbedaannya. Aulia ulaik. Awal menjelaskan tasil, saya sampaikan ke Anda, tolong mengucapkan hamzah itu yang sempurna. Ya, harus begitu. Ulaik itu tahqiq. Tasilnya gimana? Aulia ula. Ya, di antara hamzah dan wawu. Kalau diganti wawu, aulia nah, wu itu baru wawu. Tapi kalau tasil, aulia bukan wu, bukan penuh syafaten. Ya, kalau wawu kan syafaten. Kalau ini enggak ada syafatennya, tapi enggak sampai syafaten betul. Aulia ula. Bisa dibedakan ya? Ula dengan dengan Jadi bedanya tipis saja. Tapi kita harus bisa membedakan. Ya. Tasirul hamzatil ula ma'al qasri wa tawassur. Jadi minas samai'in. Minas samai'in. Nah, ini sama. Kalau yang ditasil hamzah pertama, kenapa kok pada qasr, Bu? Padahal kan mat mutasil. Ini kan mat mutasil nih hasilnya. Kenapa kok mat mutasil dibaca qasr? Karena hamzanya sudah berubah karena tasil. Paham ya? Jadi hamzanya berubah karena tasil.
Tapi itu hujjah, itu argumen. Tapi lagi-lagi bahwa kiroat itu birriwayah. Jadi seperti itu yang diterima dari Rasul. Dan kiroat itu kalau ada beda antara kaidah nahwu, atau apalagi kaidah tajwid ya, antara kaidah bahasa, kaidah nahwu atau kaidah tajwid bertentangan dengan riwayat, maka yang dipakai yang riwayat. Paham ya? Jadi misalnya gini, minas samai'in, itu kan Anda biasa mat wajib mutasil kan tawassut atau tul. Tapi kok di sini dibaca qasar gitu, karena memang ada riwayat seperti itu. Jangan salah, tajwid itu adanya lebih belakangan dibandingkan bacaan Al-Qur'an. Jadi jangan dibalik ya. Jadi Anda memahami jangan dibalik. Ini mestinya sudah disampaikan waktu pengantar tajwid. Jadi Al-Qur'an itu ada dulu bacaannya. Kan dari Allah sampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, ini baru 74 orang yang join ya, tolong yang lain suruh masuk segera. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, setelah bacaannya itu ada, baru diteliti. Oh, ternyata kalau ada alif sesudahnya bertemu hamzah, kalau satu kata itu dibacanya panjang. Jadi bacaannya itu ada dulu. Bukan tajwidnya dulu baru ada bacaan. Ya, jadi jangan dibalik. Makanya kalau ada bacaan Al-Qur'an seperti ini misalnya, harusnya kan mat wajib mutasil itu kan tawassut atau tul. Kenapa kok di sini ma'al qasar? Ya. Karena memang di riwayatnya diterima ada yang qasar. Gitu ya. Jadi saya ulangi bacaannya, minas samai'in, minas samai'in, haula. Jangan salah, haula ini mat munfasil ya. Hanya ini mat munfasil karena ada huruf mat. Ini panjang ya. Penulisannya aja ditulis pendek, tapi Anda harus tahu bahwa ini panjang dan panjangnya bisa 2 bisa 4. Kalau di sini berarti kolon, kalau mat munfasil kolon 2 wajah, qasar dan tawassut. Al-Bazzi karena perawi dari Ibnu Katsir berarti qasar saja di hanya. Nah, yang begitu harus langsung nyambung tuh ke mat munfasil. Makanya di UTS sering saya tanyakan mat munfasil itu maksudnya apa supaya jangan lupa kaidah yang lama itu. Ya. Haulai in kuntum, haulai in kuntum, ya. Yang tawassutnya haulai in kuntum. Itu auliyau ulaik, auliyau ulaik. Oke. Ma'al qasri atau illa fi kalimatin bisu'i illa. Kecuali di kalimat bisu'i illa ya. Itu ayat lengkapnya kalau yang sudah hafal juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa. Bisu'i illa. Nah, khusus di lafadz ini kan ada 2 hamzah bertemu nih, i ya, i. Falahuma, maka falahuma ini untuk Qalun dan Al-Bazzi, ibdalul hamzatil ula wawan. Hamzah pertamanya ini diganti dengan wawu. Tumma udghimatil ula fitsaniyah. Setelah hamzah pertama diganti wawu, summa udghimat, summa kemudian diilghamkan. Al-ula ini bukan hamzah pertama ya, tapi wawu pertama fitsaniyah. Jadi wawu yang pertama su, ini kan ada wawu sukun nih. Lalu kalau hamzah pertama diganti dengan wawu berarti kan bisuwi. Bisuwi. Fitsaniyah fasara bisuwi. Nah, kalau wawu yang pertama yang sukun ini diidghamkan kepada wawu yang berikutnya, di mana wawu kedua itu adalah pengganti dari hamzah sebelumnya, maka bacaannya menjadi bisuwi. Bisuwi. Oke, sampai situ bisa difahami? Jadi khusus di lafadz
su'i illa. Karena tadi kan kaidah umumnya kan kalau ada dua hamzah harokatnya kasroh atau dua hamzah harokatnya sama-sama dhammah di lain kalimat, maka Qalun dan Al-Bazzi bacanya tasyil hamzah pertama, dan setelah ditasyil itu huruf mat sebelumnya bisa dibaca dua kali illa fi kalimatin bisu'i. Nah, kaidah yang umum tadi itu yang atas ini dikecualikan untuk lafaz bisu'i illa. Karena keduanya Qalun dan Al-Bazzi membaca bisu'i illa. Suwi illa. Jangan ragu ya, suwi illa. Oke, sampai situ siapa yang belum paham? Yang belum paham, silakan bertanya. Ada yang belum paham? Aman semuanya? Nggak ada masalah? Minta tolong dibaca. Siapa ini? Bentar. Firna, Nahwa Firdaus. Firna, silakan aktifkan videonya. Tolong dibaca. Ada orangnya? Ada? Firna, yang saya panggil tadi? Nggak ada. Khairun Nisa, tapi ya. Ada orangnya nggak? Yang saya panggil nggak ada orangnya, ini berarti orangnya nggak ada ya. Berarti dia hanya aktif HP atau laptopnya saja ya. Hanya join di situ saja, orangnya nggak ada. Khairun Nisa, tapi ya. Tolong aktifkan videonya. Tolong dibaca. Halo? Nggak ada juga. Lutfi ya. Kosman tolong dicatat ya. Saya nggak tahu ini kelas yang mana karena ID-nya nggak lengkap. Saya kuliah, Mbak. Assalamualaikum. Ujiannya nanti ya, saya lagi kuliah. Iya, Ibu. UTS-nya nanti. Tadi kan sudah dikasih waktu. Sekarang kuliah saya. Lutfi ya. Ada orangnya? Nggak ada. Kosma tolong dicatat. Miski Arshani. Ada Ibu. Maaf Ibu, Miski lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat. Iya Ibu. Sakit apa? Ini Ibu, apa sih namanya? Lagi nggak bisa duduk Ibu. Tapi baca bisa. Bisa Ibu, tadi Miski perhatikan. Ya, coba baca. Yang pertama ya Ibu. Yang ada di layar aja. Iya. Yang pertama itu hamzanya kan ada dua. Jadi yang satu, ini semangat Miski Ibu. Yang satu tuh dihilangin. Dibaca Jadi, aja. Praktek bacanya saja. syarah. Oke, tawasudnya. Ja. Tawasudnya non. Apa maksudnya? Syarah. Oke, yang kasroh. Yang kasroh. Yang kedua ya. Bisa tafsir, bisa tahqiq. Minas. Bisa tasil, bisa tahqiq gimana? Tasil hamzah pertama. Minas sama in. Balik. Yang ditasil yang pertama. Oh. Minas sama in. Balik. Minas samai ing. Ing. In. Yang ditasil hamzah pertama, bukan yang kedua. Ulangi. In. Minas sama in. Oke, tawasudnya. Minas sama in. Oke, yang kedua haula qasar dulu.
Haulai in kuntum. Oke, tawasudnya. Haulai in kuntum. Oke, yang domanya. Namanya tadi minas sama Ya, yang kedua ya. yang ini non, yang Oh, ini non. yang aulia. Ya. Aulia ulaika. Punya pendek, bukan? Punya pendek. Oh iya. Ulangi. Aulia ulaika. Aulia ulaik. Iya. Lanya panjang Ibu. Lanya 2 harokat dan 4 Udah harokat. sebentar Ibu. Aulia ulaik. Oke, maksudnya. Aulia ulaik. Oke, kasih ya. Berikutnya, Ya, Ibu. bentar saya cari. Ini cuma 65 ya. 65 orang. Nur Miss Wondrima. Ada Nur. Panggilannya siapa ini? Panggilannya Rima. Silakan. Ini kamu pakai 2 akun ini. Iya Ibu, soalnya laptopnya rusak. Jadi on-camnya pakai HP ini, terus suaranya pakai HP satu lagi. Ya, kalau gitu satu volumenya kecilkan habis. Ya, silakan. Ya Ibu, yang pertama bacaannya sya'ang syarah. Oke, tawasud. Sya'ang syarah. Oke. Yang ja'a, yang kosernya ja'amruna. Terus yang tawasudnya ja'amruna. Oke. Terus berikutnya ja'ahadakum. Yang tawasud ja'ahadakum. Oke, yang kasroh. Yang kasroh itu minas samayi'in. Oke, Terus tawasud. maksudnya minas samayi'in. Oke. Kemudian Terus haulayi'in hanya panjang. kuntum. Tadi saya sudah kasih tahu ya, hanya itu panjang ya. Oh ya Ibu, maaf. Haulayi'in kuntum. Kemudian yang Hasil kamu terlalu kuat ya-nya. Ulangi. oh ya, Ing. haulayi'in kuntum. Oke, tawasudnya. Yang tawasudnya haula Tuh, hanya tawasud juga. oh iya Ibu. Haulayi'in kuntum. Ya. Kemudian Terus doma, ulang. Doma. yang doma kan antara waw dan ya. Jadi aulia ulaik. Kemudian yang selanjutnya aulia ulaik. Tuh, lanya tawasud non. Oh iya Ibu ya. Aulia maaf Bu, lain kedua ya Bu, lain kedua ya. Aulia ulaik. Ya, Miski Arshani. Miski. Mohon maaf Ibu, tadi Miski udah. Oh, Miski tadi sudah ya? Iya Ibu. Yang pertama tadi? Iya Ibu. Oke. Apa lagi nih? Bentar.
Ibu mau tanya bentar boleh, Bu? Boleh. Silakan. Tadi Pak. kalau yang domah itu di tashil antara waw sama ya. Kalau misalkan yang kasro itu antara ya sama apa ya, Bu? Doma itu antara wawu sama hamzah, bukan wawu sama ya. Yang kasro Oh, itu ya sama hamzah. oh, sama. Nah, kalau fathah alif sama hamzah, kalau kalau dhamma wawu sama hamzah, kalau kasroh ya sama hamzah. Udah, Terima kasih, Bu. jawab yang lainnya. Ibu, maaf saya mau tanya Ibu. Nah, silakan. Saya masih kurang ngerti yang itu Bu, yang ilafi kalimah bisui itu Bu. Yang wawunya hamzah Oke. pertama diganti dengan wawu itu Bu. Oke, perhatikan dong. Pertanyaannya bisa ditangkap ya. Bisu'i ini kan dua hamzah berjajar dan harokatnya kasroh ya. Mas itu kelihatan nggak? Iya Ibu. Iya Ibu. Oke, harusnya kaidahnya kan sama dengan yang ini. Tasilul hamzah ula ma'al qasri wat tawassul. Harusnya kan berlaku kaidah ini. Tapi khusus di lafadz su'i'illa itu Polon dan Al-Bazi tidak menggunakan kaidah ini. Tapi dia mengganti hamzah pertama. Di sini hamzah pertama ya. Hamzah pertama itu diganti dengan wawu. Jadi bukan dibaca tasil. Kalau kaidahnya kan dibaca tasil tuh. Setelah dibaca tasil, dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat. Tapi di sini tidak dibaca tasil. Apa bacaannya? Hamzah pertama itu diganti dengan wawu. Nah, kalau hamzah pertama diganti dengan wawu, berarti kan jadi bisuwi, gitu kan? Suwi illa. Di sini, karena hamzah ini diganti dengan wawu kan, jadi bunyinya bisuwi illa, kan gitu? Sampai situ paham? Paham Ibu. Paham. Lalu karena ada wawu bertemu dengan wawu. Artinya ini tulisannya tetap bisuwi loh ya. Karena ada wawu dengan wawu bertemu, maka diidghamkan gitu. Nah, karena wawu yang pertamanya sukun dan wawu keduanya berharokat, berarti idghamnya idgham shaghir. Karena kalau kedua-dua huruf berharokat kan idghamnya kabir. Di sini shaghir, diidghamkan. Jadi summa udghimatil ula itu bukan hamzah yang diidghamkan, tapi wawu pertama diidghamkan fi tsaniyah ke wawu yang kedua, fasara bisuwi. Sehingga bacaannya bukan bisui illa, bukan, tapi bisui illa ma rahimah rabbi. Ya. Mbak Situ paham? Paham Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Yang lainnya, nggak, saya bisa lanjutkan ya. Tadi itu kolon wal bazi, ingat-ingat ya. Nah, yang berikutnya Abu Amr bacanya baik maftuhataini, maksurataini maupun madmumataini, ini berarti dua-dua fathah, dua-dua kasro atau dua-dua dhamma. Bacaannya Abu Amr isqatul hamzatil ula ma'al qasri wat tawassul. Ya, semuanya hamzah pertamanya digugurkan. Kalau tadi kan kolon dan al-bazi yang digugurkan hanya ketika yang fathah saja. Ketika dua-dua fathah. Kalau yang kasro sama yang dhamma dia baca tasil. Ya. Nah, kalau dibuang hamzah atau bahasanya bukan hadaf ya, isqat ya. Jadi minas sama'in min haula in kuntum auliya ulaik auliya ulaik. Semua ya ini di agak kebetulan di meja saya ini banyak buku yang terbuka, jadi agak banyak terbuka. Aulia ulaik itu satu. Aulia ulaik lebih simpel ya. Kalau di isqat kan lebih gampang. Artinya
Saya mohon maaf ya. Ya, jadi yang Abu Amr lebih simpel bacanya secara saya karena tinggal menggugurkan yang pertama, lalu setelah itu mat yang sebelumnya, mat sebelum hamzah yang diiskot itu dibaca 2 harokat atau 4 harokat. Di sini ada pertanyaan? Saya minta Anda baca untuk yang ini karena simpel saja. Nggak ada pertanyaan? Belum Amr ada, tadi ya? Bu. Belum ada. Baik. Ini yang warsh ya. Warsh wa kumbul. Tolong diperhatikan. Warsh dan kumbul, baik yang fathah dua-duanya, yang kasro atau yang dhammah, contohnya sama ya dengan yang tadi, yang beda cara membacanya. Tashilul hamzati tsaniyah. Sya'an. Nah, kalau yang ditasil hamzah kedua tidak memengaruhi mat yang sebelumnya. Jadi sya'annya ini mat mutasil. Karena mat mutasil berarti warisnya tul, kumbulnya tawassut. Harus diperhatikan ya. Meskipun di tasil hamzah kedua bacaannya sama, tapi di sya-nya itu berbeda. Karena waris mat mutasilnya tul, sementara kumbul mat mutasilnya tawassut. Jadi praktek bacanya sya'an sya'roh. Sama sya'an sya'roh. Nah, seberapa sih ukurannya 24? Anda menggunakan 2 harokat itu, patokannya mat tabi'i aja. Untuk 4 harokat, panjangkan menjadi 2 kali mat tabi'i. Kalau 6, ya menjadi 3 kali mat tabi'i. Dan itu harus bisa dibedakan betul. Kalau saya baca 2 harokat, tapi nggak ada ya di sini yang baca 2 harokat ya. Sya'roh. Tapi nggak ada yang baca 2 harokat. Itu saya contohkan aja untuk sebuah perbandingan. Sya'roh. 6-nya sya'roh. Karena ada yang kalau udah tul itu panjangnya itu nggak berukuran. Sya'roh ini ada loh yang ujian begitu ya. Ketika diminta baca waras Al-Baqarah 6 waras panjangnya nggak karuan ya, nggak boleh walaupun tul tetap harus ada ukurannya. Nah itu sama dengan kalau Anda punya duit banyak, walaupun punya duit banyak tidak berarti boleh menuruti ke segala kemauannya.
Ya, jadi tetap semua harus dengan manajemen yang bagus. Ya, jadi kalau punya waktu longgar juga tidak selalu untuk bersantai-santai, tapi Anda tetap harus ada waktu santai. Ya, jadi harus ada waktu untuk santai. Bukan waktunya itu serius untuk ngaji terus nggak boleh juga. Terus malam untuk bangun ngaji, sholat nggak boleh juga. Tiap hari puasa sampai sekarang nggak boleh juga. Kan Islam itu sebenarnya wasaton, ya tengah-tengah. Jadi nggak apa-apa puasa sekali enggak gitu. Makanya puasa Daud itu sangat disenangi. Atau Senin, Kamis puasa, atau Senin sampai Kamis puasa, Jumat, Sabtu, Minggunya tidak puasa, kayak gitu. Ya, jadi malam juga gitu, sore tidur. Jadi konsepnya Islam itu malam itu sore tidurnya. Sore bukan berarti jam 7 ya, tapi artinya sebelum tengah malam itu sudah tidur. Baru lewat tengah malam bangun lagi gitu. Jadi bukan melek sampai tengah malam apalagi sampai pagi hari, itu nggak bagus. Waktu masih muda mungkin Anda nggak kerasa, nanti begitu masuk mulai agak tua itu badannya nggak badannya protes, nggak kuat. Ya, makanya kata Nabi innali badanika haqqun. Jadi badan kita itu juga punya hak. Nggak boleh diforsil kerja sampai misalnya ngaji terus sampai jam 1 malam, nggak boleh. Ya, bolehlah ngaji takdir sampai jam 11. Setelah itu tidur jam 3 atau jam 2 bangun lagi. Jadi gitu, ya. Nah, syarok. Betulnya syarok dan seterusnya ya. Nama kan minas sama'i. Beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi yang kolon sama al-bazzi itu yang ditasil hamzah kedua, hamzah pertama. Kalau di sini yang ditasil hamzah kedua. Harus ingat ya. Minas sama'i ing. Kalau ya ing. Beda? Ing. Nah, samanya minas sama i-nya dia tetap kembali pada Warsh, riwayat Warsh dan riwayat Kumbu. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi karena yang ditasil hamzah pertama, maka mat yang sebelum hamzah berubah menjadi 2 atau 4 untuk dua-duanya. Tapi kalau di sini karena yang ditasil hamzah kedua, maka untuk mat mutasilnya kembali ke masing-masing perawi. Sampai situ jelas? Aulia ulaik kumpul. Aulia ulaik. Oke. Itu ya cara bacanya yang pertama. Yang kedua, ibdalul hamzati tsaniyah harfa maddin ma'al maddi di sitti harokat. Jangan lupa, yang di sitti harokat itu berlaku untuk yang sesudah hamzah kedua hurufnya sukun. Contoh ya, nah kan di hamzah kedua diganti dengan huruf mad. Jadi bunyinya gitu kan? Perhatian, ibdarul hamzatis tsaniyah harfa maddin. Jadi hamzah kedua ini diganti huruf mad. Huruf mad karena sebelumnya fathah berarti huruf madnya alif. Sya-nya tetap nggak berubah. Oke. Tapi karena sesudahnya ada huruf sukun berarti jadinya menjadi mad lazim. Kan tempo hari saya katakan, kalau ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun, yang sukunnya itu asli, berarti jadinya mad lazim. Sehingga panjangnya menjadi 6. Tawasud dulu untuk kumpul. Syarah. Itu untuk kumpul. Untuk waras, sama-sama tul. Syarah. A-nya panjang 6 harokat, baru ikhfa-nya 2 harokat. Sampai situ jelas di contoh nomor 1. Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Saya izin bertanya, Ibu.
Ya, silakan. Untuk tadi yang tasil hamzah tisannya itu tasilnya ma idghol, Bu. Enggak. Sya'an. Kalau ma'al itu kelangan sya'an. Oke, jawab. Baik, Ibu. Si. Terima Oke, kasih. yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Boleh diulanginya ibdal tadi nggak, Bu? Itu kan Yang hamzah ibdal. kedua. Iya. Oke, yang ibdal ya. Saya mulai dari kumbul ya. Bacanya sya'an. Jadi hamzanya menjadi satu. Tinggal satu yang pertama, yang kedua diganti dengan huruf mad. Kalau untuk waras, sama-sama tul. Sya'an. Dah? Nah, yang kasroh gimana? Minas samai. Oh, saya tadi belum ya. Ini saya selesaikan semua dulu ya. Di contoh yang kedua juga sama. Ja'amuna, gitu. Tapi kalau yang di contoh ketiga, ini tidak 6 harokat, tapi 2 harokat saja. Kenapa? Karena sesudah hamzah kedua hurufnya tidak sukun, tapi mutaharrik. Jadi bacanya ja'ahadakum. Paham ya? Ja'ahadakum. 2 harokat saja. Ya, jadi yang tadi mad di situ harokat itu kalau sesudah hamzah kedua hurufnya sukun. Masih itu paham ya? Nah, yang di minas sama minas sama tawasud dulu kumpul minas sama kunt itu yang waras minas sama oke aulia ulaik panjangnya hamzah yang kedua itu bukan karena wawu di sini ya, tapi karena hamzah keduanya diganti dengan wawu sukun. Oke, sampai situ jelas? Ini baru sampai nomor 2 ya. Jelas sampai situ? Baca siapa ini? Amanda, Sahla. Dari yang syara ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syara. Ulangi tasilnya belum jelas. Tawasud dulu ya, kumpul dulu baru tul. Ulang. Syara. Ya, Syara. oke, yang kedua. Jamuna. Oke. Yang kumpulnya jamuna. Yang ibdal. Oh iya. Benar, Bu. Guna. Harus? Harusnya guna. Kurang panjang non. 6 harokat. Janya 6, A-nya 6. Yang waris itu A-nya 4 harokat ya, Bu? 6. Oh, 6. Baik, Waris maupun kumpul A-nya 6 harokat. Bedanya di sya-nya justru. Kalau kumpul sya-nya 4 harokat, kalau waris
Syanya 6 harokat. Coba ulang dari Kumpul. Baik, Bu. Jamruna. Oh, yang tasil ya? Iya. Oke. Tasil Kumpul. Sekarang tasil Warsh. Jamruna. Coba ulangi yang Warsh, yang tasil. Jamruna. Oke. Sekarang yang Ibdal dari Kumpul. Jamruna. Oke, A-nya tul ya. Kumpul maupun Warsh, A-nya itu tul sama. Coba ulang, Kumpul. Jamruna. Oke, tul. Sekarang Warsh, J-nya tul. Yang ahadakum ya, Bu. Belum, yang J dulu. J-nya kan Warshnya belum. J-nya Ah, yang ya. tul. Warshnya. Oke. Jamruna. Oke. Sekarang yang tasil ja ahadab. Kumpul dulu. Benar, Bu. Tasil. Jamruna. Tuh, kok amruna lagi ja ahadab. Oh ya, kirain masih yang itu makbul. Yang tasil ahadakum. Terus A-nya yang 2 non. Ja ahadab. A-nya 2, tetap 2. Ulang. ahadakum. Oke, baru yang tul. Warsh. Ahadakum. Gimana yang tasil dulu? Warsh yang jadi tulnya di ja. Suaranya kok hilang ya? Yang lain suaranya Amanda hilang apa enggak? Apa saya aja? Kecil ya. Oh, kecil. Ya, Ibu. Maaf, Ibu. Tadi waktu awal besar tuh. Kedengeran nggak, Bu? Ya, kedengeran, ayo. Stabilkan seperti itu posisinya supaya nggak berubah suara. Baik, Ibu. Ya. Ibu Amanda kurang ngerti yang tasil. Warsh ya. Ja ahadakum. Ahadakum. Hamzanya tetap 2, cuma yang 2 ditasil. Ja ahadakum. Ahadakum kan 2 tuh. Kalau tahqiq kan ahadakum. Ahadakum. Ya. Coba ulangi. Dari mulai tawasud dulu, Kumpul. Ahadakum. Itu yang Jangan pertama ya, Bu. dipanjangkan, jangan dipanjangkan hamzanya. Ahad. Ahadakum. Jangan 1, ulangi 2. Ahadakum. Ulang. Ahadakum. Nah, itu seperti itu hamzanya. 2. Ulangi. Ahadakum. Ahadakum. Nah, itu tahqiq itu. Ahadakum. Sama dengan Ibnu Katsir sama Warsh kan gitu. Alaihimu ahadakum. Ulang.
Jaa ahadakum. Ada tahqiq gitu. Tahqiq gitu. Jaa ahadakum. Tahqiq gitu, masih tahqiq gitu. Ahadakum. Nah, itu. Jaa ahadakum. Oke, yang tulnya Warash. Kalau waris itu berarti A-nya juga dipanjangin kan ya? Enggak, A-nya tasil juga, tapi J-nya tulno. Kan tadi kalau kumpul kan mat mutasilnya kan tawasud. Sekarang Warash itu mat mutasilnya tul. Ayo. Lah. Jaa A-nya panjang, Bu? Enggak. Enggak, kan ada itu khol, enggak ada itu kholnya. Ya ahadakum. Bedanya J-nya tul aja. Kalau tadi kan tawasud. Ulang. Ahadakum. Itu masih tahqiq gitu. Ahadakum kurang ringan ininya hamzah keduanya. Ya ahadakum. Gitu. Ahadakum. Aha 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 aha. Ahadakum. Ahadakum. Hanya satu, dua. Aha 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 aha. Ahadakum. Ahadakum. Lucy, coba Lus, kamu Lus. Coba Lus. Yang waras, Ibu. Ya. Ahadakum. Ya, itu. Ya ahadakum. Coba Amanda ulang. Ahadakum. Hamzah. Ahadakum. Ya, nanti latihan ya. Apa ya? Minas samanya, minas sama ya. Minas samai. Minas sama. Oke, tulnya Warash. Minas sama. Oke, Aulia'u. Aulia ulaik. Nah, itu tahqiq gitu. Aulia ula ula ula. Kalau wawu ula ula. Nah, antara itu. Ayo. Aulia ulaik. Itu ya, bisa ya. Ini yang lain ini kita lanjutkan dulu. Ini waktunya dikit lagi. Untuk kalimah haula ing kuntum yang ada di surah Al-Baqarah, Warash 3 wajah. Li Warash salah satu wujud. Nah, wajah pertama, wajah keduanya di nomor 1, nomor 2 tadi itu. Tasil hamzah kedua. Yang kedua, ibdal hamzah kedua menjadi huruf mad. Jadi bacanya haula ing kuntum, itu satu. Yang keduanya haulai
Fal wajhu tsalis ibdalul hamzati tsaniyah ya'an. Jadi yang baca ketiganya haulaing ing ya. Kalau tadi yang pertama kan tasil ing dengan ing beda ya, bisa dibedakan. Ing itu yang tasil, yang ibdal ya ing kuntum. Oke, siapa nih yang baca nih? Nur Azizah. Ya, Ibu. Haula'i in kuntum shodiqin, 3 wajah untuk waras. Silakan dipraktekkan. Oh, yang pertama itu tasil dulu ya, Bu. Ya, tasil hamzah kedua. Haula'i in kuntum. Oke, baru ibdal. Ibdal wajah kedua, hamzah kedua ya, Bu. Dengan ya. Ya, ibdal dengan huruf mat. Yuk. Haula'i in kuntum. Oke, yang ibdal dengan ya. Udah dengan ya. Haula'i in kuntum. Oke. Udah ya. Nah, yang berikutnya untuk nomor 4 itu, tadi itu khusus untuk lafadz haula'i in kuntum ya. Nomor 3 itu. Yang nomor 4 untuk kalimah alal bigha'i in aradna. Ini di ada hamzah 2 hamzah. Alal bigha'i in aradna, Warash ada 4 wajah. 4 wajah. Wajah pertamanya tasil hamzah kedua. Alal bigha'i dan Anda perhatikan ya, di situ ada nun sukun yang bertemu dengan hamzah. Kalau nggak salah dulu pernah saya singgung sedikit ya waktu menjelaskan alaihim, di situ ada as-sakin al-mafsul ya. Ada as-sakin al-mafsul. Nah, Waris di sini bacaannya memindahkan, mengalihkan harokat hamzah yang sesudah nun sukun itu ke nun. Jadi kalau dibaca tasil bunyinya jadi alal bighaina radna ina radna. Nunnya menjadi berharokat ya. Karena dapat alian, dapat pindahan dari harokatnya hamzah sesudahnya. Alal bighaina radna. Itu pertama. Wal wajh tsani was tsalits ibdalul hamzah tsani was tsalitsa ibdalul hamzah tsaniyah harfa maddin ma'al qasri wat tul. Jadi alal bighaina radna. Itu kosannya 2 harokat. Inarodena. Kenapa kok i-nya ada yang 2 harokat? Karena harokatnya hamzah sudah berpindah. Sesudah ina itu kan nunnya sudah berharokat. Ya, jadi kalau nunnya sudah berharokat kan matnya jatuhnya mat tabi'i gitu. Tapi dibaca juga dengan tul inarodena karena melihat sebelumnya memang nun sesudahnya itu sukun gitu. Paham ya? Jadi dibaca bigha'i ma'al qasr karena nunnya sudah berharokat. Berarti ada, kalau hamzah kedua, perhatikan di kursor saya, kalau hamzah kedua ini kita ganti dengan huruf mat, sedangkan nunnya sudah berubah harokatnya menjadi fathah, berarti matnya mat tabi'i saja. Tapi kalau kita lihat asalnya sebelum nun ini dapat pindahan harokat dari hamzah, ya berarti sukun memang sesudah huruf mat itu. Sehingga bacaannya wajah pertama, wajah kedua, wajah ketiga perhatikan alal bighaina radna itu tasil. Ibdal yang ma'al qasr alal bighaina radna 2 alal bighaina radna
Oke? Bisa dipahami Mas itu? Lalu wajah berikutnya wa ibdalul hamzati tsaniyah ya'an. Alal bigha'ina radana. Jadi ada tasil, ada ibdal hamzah kedua ya'an, ada ibdalul hamzah tsaniyah harfa matin. Jadi kalau saya baca lengkap, bacaannya sesuai urutan alal bigha'ina radana. Alal bigha'ina radana. Alal bigha'ina radana. Alal bigha'ina radana. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Yang mau praktek membaca di ayat ini? Silakan. Nggak ada? Kan bagus misalnya kalau Anda bisa dicek bacaannya malah bagus kan? Nggak ada yang mau mencoba? Bu. Ayo, silakan. Alal bigha'ina radana. Tasil dulu. Alal bigha'ina radana. Jangan diugomkan. Ina. Ina. Alal bigha'ina radana. Ya, sekarang yang ibdal yang qasar. Alal bigha'ina radana. Ina radana. Alal bigha'ina radana. Oke, yang tul. Alal bigha'ina radana. Jangan diugomkan ke nun. Ina radana. I-nya panjang nggak, Bu? Ya kan panjang non 2 harokat sama tul. Kan memang panjang. Kan ma'al qasr wa tawassut. Alal bigha'ina radana. Jangan masuk ke nun. I-nya jangan masuk ke nun. Bersihkan dari bunyi nun supaya nggak ada kesan idgham. Alal bigha'ina radana. Jadi i-nya itu harus sempurna bunyi i tanpa baur dengan bunyi nun. Ya. Terus yang ganti ya. Alal bigha'inir Ina radana. Alal bigha'in rada. Itu langsung ke iya ya, Bu? Ya, langsung ganti ya. Hamzah keduanya ganti ya. Ayo. Alal bigha'in radana. Kok yin a, iyina. Kan hamzahnya digantikan nun, dipindahkan nun. Ulangi. Alal bigha'in radana. Iyina. Alal bigha'ina radana. Ya, siapa satu orang lagi? Silakan. Silakan. Saya Bu yang mencoba, Bu. Ya, silakan.
Alal bigha'i radana. Oke, Syifa ini ya. Iya, Ibu. Ya, silakan. Alal bigha'i radana. Alal bigha'i radana. Alal bigha'i radana. Oke, itu ya, udah bisa ya. Sebentar. Ya. Ini game tadi yang dia amruna bagaimana ditulis ya dalam mushaf riwayat Warsh. Ini dua-duanya saya kirim yang mushaf yang riwayat Warsh, bagaimana ditulisnya gitu ya. Oke ya, di sini sudah bisa ya, ada pertanyaan di sini. Apa ada pertanyaan? Auli. Ini hanya berlaku di alal bigha'i in aradna, hanya berlaku di An-Nur 33, tidak berlaku di yang lain ya. Kalau yang untuk kasus yang sama seperti ini berlakunya kaidah 1 dan 2 tadi itu untuk Warsh dan kumpul. Ya. Nah, al-bakun berarti selain kolon, al-bazi, Abu Amr, Warsh dan kumpul. Berarti siapa itu? Apa? Abu Amr, kolon, Warsh, Al-Bazi, kolon, Waris, Al-Bazi. Berarti Ibnu Katsir sudah masuk, kolon sudah, Waris sudah, Abu Amr sudah, tinggal 4 yang bawah. Berarti Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Bacanya baik maftuhataini, maksudataini maupun madmumataini, tahqiqul hamzatil ula was tsaniyah. Jadi sya'an, syarah. Nah, nanti tinggal kalau Hamzah, Imam Hamzah berarti syanya itu tul, samanya tul, aulia, ulaiknya tul, ya. Kalau yang lain tawassul. Jadi kembali ke kaidah mad muttasil. Itu sebabnya kaidah mad itu semuanya harus dikuasai. Tidak boleh lupa. Jadi bacanya sya'an syarah, itu yang tawassul. Sya'an syarah a'an sya'i'in kunta aulia kalau tasil tadi ula aulia yang tasil yang pertama ya. Waras yang tasil hamzah kedua. Waras dan kumpul yang ditasil hamzah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini di sini baru pertemuan ke-6 ya, tapi enggak apa-apa, nanti yang belakang bisa kita lihat agak cepat. Nah, ini nanti wala tu'tusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah ini ada farsyul huruf ya. Mimul jam'i qabla mutaharrik. Ini saya coba ini dulu, nanti ini soalnya masuk di materi UAS. Tahdidul qiraat wala tu'tusufaha ini biasanya di UTS, tapi terlalu banyak jadi nggak apa-apa di UAS saja. Itu hamzah sakinah, nanti hamzah sakinah ini hamzah mufrad kita pelajari setelah ini. As-sufaha amwalakum, dua hamzah dalam dua kalimat. Warsh, wakum rajani dan seterusnya tadi itu lakum qiyamah, ini yang saya perlu jelaskan. Mimul jam'i qabla mutaharrik wa hamzatul qat'i wal musika. Nah, qiyamah itu farsyul huruf. Maksudnya farsyul huruf itu bacaan yang berlaku hanya di tempat itu saja. Tidak berlaku tempat yang lain. Nafi' wa Ibnu Amir bihadzfil alif ba'dal ya qiyamah, bacanya al-bakun bi isbatil alif ba'dal ya qiyamah. Jadi ada yang baca qiyamah, ada yang baca qiyamah. Makanya kalau Anda perhatikan qiyamah itu dalam mushaf Al-Qur'an ditulisnya tidak pakai alif. Itu itu ya di surah An-Nisa itu. Qiyamah, qiyamah. Kalau hafaz sebenarnya pakai harokat berdiri di atas namanya mushaf kita ya, mushaf Kementerian Agama. Di sini dulu ya.
Ini waktunya sudah lewat. Anda jam pertama ada kuliah nggak sih? Ada Ibu. Ada Ibu. Ada Ya. Ibu. Ini yang kelas ini kemarin dilanjutkan kapan UTS-nya? Masih banyak yang belum ya. Silakan aja nanti coba hubungi saya lagi kapan waktunya. Pasti besok besok itu kelas mana kemarin disepakati hari besok. Silakan saja tolong diatur koordinasi dengan kelas yang lain ya, supaya tidak ada konflik. Tapi tidak ada masalah kalau misalnya dijadwalkan hari ini kelas apa lalu Anda siap boleh saja. Ya. Mungkin itu sampai di sini dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong diulang-ulang sendiri ya, supaya hasilnya itu refleks. Termasuk juga latihan di surah Al-Baqarah ayat 6, jangan sampai nanti masih ada yang ragu ya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat Ibu.